Oke, jadi persamaan yang 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus x, ini bisa kita selesaikan dengan turunan secara kalkulus, itu dengan 6x, ya, 2 kali 3, x-nya pangkat 2, ditambah 4x, ya, ditambah 1. Nah, ini modelnya. Jadi kalau ditanyakan berapakah nilai f aksen 1, itu tinggal kita masukkan 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 1. Nah, ini nilainya. Berarti 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 11. Ini nilainya. Ya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita tidak bahas solusi ini, ya. Jadi kita tidak membahas solusi yang ini. Tapi kita akan bahas bagaimana sebuah nilai X yang dimasukkan ke dalam turunan itu dapat angka 11 ini, seperti itu. Jadi yang dipakai adalah bagaimana cara kita menghampiri nilai yang diperoleh dengan penggunaan turunan. Oke. Nah, sebagai ilustrasi awal, bahwa ketika kita menentukan sebuah diferensiasi numerik, ya, ada istilah titik puncak dia di situ. Nah, contoh gambarnya ini, ya. Ya, contohnya ini. Ini persamaannya E pangkat X, ya, dikali 2 sin 5X, ya. Nah, pertanyaan apa, persamaannya ini. Kalau digambarkan, itu bentuknya kan seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan, gambarnya kan seperti ini. Coba, tadi saya sudah punya kalau nggak salah di ininya. Oke, GeoGebra-nya saya buka dulu. Oke. Nah, contohnya misalkan ini ya, yang persamaan ini. Ini kalau kita kecilkan, nah ini kan bentuknya. Nah, ini kan ada banyak titik puncaknya di sini. Nah, ya, ini gambarnya kan gini. Nah, kira-kira ilustrasinya kalau misalkan kita balikan ke sini, saya balik ke sini. Jadi kalau kita punya misalkan gambarnya di seperti ini, dikasih titik puncaknya, ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7, ya, maka definisi titik puncak ini, pencarian titik puncak di dalam sebuah persamaan, ya, itu ada dua, ya. Ada yang namanya definisi pertama, kalau titik puncaknya pada kurva ini, y sama dengan fx, dinamakan titik puncak bila nilainya turunannya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita punya persamaan, ya, kalau nilai turunannya itu hasilnya 0, maka dia titik puncaknya itu ada, berarti seperti itu. Bila dan hanya bila, ya, berarti artinya jika ada dan, ya, jika ada dan hanya jika ada, ya, artinya jika ada maka nilainya 0 dari situ. Nah, dari titik puncak ini kalau kita lihat ada dua titik puncak. Ada titik puncak yang disebut sebagai titik puncak maksimum, ya, ini titik puncak maksimum, ya. Ada titik puncak minimum. Jadi kalau di sini dilihat di gambar ini, titik puncak maksimumnya itu ini, ya, P1, P3, P5, dan P7. Nah, ini maksimum. Maka P2, P4, dan P6 itu merupakan titik puncak minimum. Ya, P1, P2, P3, P4 ini. Oke, ini titik maksimum dan minimum. Ya. Nah, kapan diperoleh titik puncak minimum dan maksimum? Maksimum itu kalau turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Jadi yang disebut turunan kedua tuh gini. Kalau tadi kan fx sama dengan x pangkat 3 misalkan ini. Maka turunan pertama itu adalah 3x kuadrat. Nah, maka turunan keduanya itu adalah turunan ini kita turunkan lagi 6x. Ya, jadi turunan pertama, ini turunan kedua. Nah, kapan nilai titik puncaknya? Kalau turunan kedua ini nilainya dimasukkan fx-nya ini pada berapa, pada angka berapa? Kalau diperoleh nilainya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, maka kita akan peroleh titik puncak, apakah maksimum, apakah minimum. Itu, ya. Jadi sekali lagi saya coba ulangi, bahwa ketika kita punya sebuah fungsi, katakanlah sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi ini, kemudian kita gambarkan, ya, kita gambarkan, maka definisi yang diperoleh dari sebuah diferensiasi itu adalah definisi tentang titik puncak.
Nah, kapan Pak dia punya titik puncak sebuah persamaan itu? Kalau dia turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Kemudian efeknya apa yang muncul? Efeknya yang muncul adalah bahwa kita akan punya dua buah titik puncak. Apakah titik puncak itu bersifat maksimum? Apakah dia bersifat minimum? Kalau maksimum berarti dia posisi di atas ya, yang atas ini. Atau titik minimum yang berada di posisi bawah. Seperti itu. Ya, ini definisinya. Kapan dia titik puncak maksimum? Ketika nilai turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Maka yang minimumnya adalah lebih kecil dari 0. Lebih besar dari 0 untuk yang minimum. Ini ya, minimum seperti ini. Ya, jadi yang disebut sebagai turunan kedua, kalau tadi saya coba soalnya, misalkan fx sama dengan x pangkat 4, maka turunan pertama dia adalah, kalau secara kalkulus ya, kita masih bicara kalkulus nih, maka 4x pangkat 3. Maka turunan keduanya adalah 12x kuadrat. Nah, 12x kuadrat ini titik puncaknya berapa? Tergantung x-nya berapa. X berapa yang menyebabkan nanti nilai ininya menjadi lebih kecil dari 0. Jadi kalau saya masukin 1 turunan keduanya, ya, saya masukin 1 ya. 1 berarti kan 12 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 12 kan. Nah, 12 ini lebih besar dari 0 kan? Maka lebih besar dari 0 dia punya titik puncak minimum. Gitu. Jadi titik 1 ini, jadi pada saat X sama dengan 1 itu menyebabkan fungsinya itu dia mempunyai titik minimum pada angka berapa? Pada angka 12 titiknya. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan nilai X-nya berapa yang menyebabkan dia jadi nilainya lebih kecil dari 0, maka dia menjadi titik puncak minimum atau maksimum. Seperti itu. Ya. Maka persamaan X pangkat 4 itu dia hanya punya titik minimum. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kan tadi turunan keduanya kan X sama dengan 12X kuadrat. Berapapun bilangan yang dikuadratkan, hasilnya adalah positif kan. Mau minus 1, tetap aja dia pangkatnya. Gitu. Maka ini persamaan 12X pangkat 2 ini, dia hanya punya titik minimum. Jadi maksimumnya dia nggak ada. Seperti itu. Oke. Itu satu definisi yang pertama. Ya, tentang diferensiasi. Jadi hal-hal yang unik di dalam diferensiasi itu adalah tentang titik puncak. Kemudian yang kedua, ketika kita menyelesaikan tentang kalkulus, mungkin dulu ya saya nggak bicara detailnya. Pada saat kita menyelesaikan kita bicara tentang turunan, itu kita pasti disinggung dengan limit, ya dy dx, ya. Jadi sebenarnya fx fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya bisa ditulis seperti ini, f aksen 2x atau pakai dy dx. Nah, ya 2x. Ya, 2x ini sama ya model penulisannya. Nah, model penulisan yang pakai dy dx ini lebih cenderung dia menggunakan limit. Ya, pakainya limit. Kenapa sih disebut limit? Ya, limit ini kan batas ya. Batas. Artinya sebenarnya ketika limit AX menuju 0, artinya kalau dia menuju 0 itu tidak pernah sampai nilainya 0 persis gitu loh. Nah, itu adalah hasil pembagian antara delta Y dibagi dengan delta X. Ya, atau selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Ya, nah ini contoh tentang limit nih. Ya, tentang limit. Jadi kalau kita bicara lagi tentang turunan, maka ada dua. Satu tentang titik puncak, kemudian yang kedua tentang limit, kita pasti ingat. Nah, kalau limit ini kita pecahkan, maka persamaan turunannya kita dapat seperti ini. Ya, turunannya kita dapat ini. Ya, saya nggak uraikan ini dapatnya dari mana, tapi silakan dibuka lagi buku atau dicari di internet bahwa ketika kita menentukan turunan dengan menggunakan limit, kita dapat seperti ini sebenarnya. Ya, kalau mau dicoba dihitung seperti ini caranya. Ntar ini. Ya, saya coba cek dulu. Nih, misalkan ini. Tadi ya. Misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat. Ya. Nah, kita tahu bahwa turunannya ya. Oke, ini kan tadi fx sama dengan x kuadrat.
Ya, kita tahu bahwa turunan dari X ini adalah 2X. Nah, tadi ada rumus limit ya, bahwa turunan fx ini bisa dihitung dengan rumus limit ya, limit X menuju 0, fx plus H ya. Nih ya, fx plus H min fx ya. Oke, limit fx min H. Oke, oh hilang lagi nih ya fx. Nah, ini fx-nya. Kita tulis ya fx nih. Limit H menuju 0, fx plus H min fx dibagi H. Nah, soal ini kita mau selesaikan secara limit. Oke, ini saya bicara kalkulus dulu ya, sebentar ya ilustrasinya. Oke, ini secara kalkulus. Jadi kalau saya punya limit H menuju 0, maka saya masukin ini ke dalam sini. Maka X ini, ya, ini saya coret dulu. Ini jadi fx plus H itu sama dengan, saya masukin ke sini berarti X plus H kuadrat ya. Nah, kalau fx-nya sendiri itu sama dengan X kuadrat. Nah, jadi kalau saya punya limit H menuju 0, nah maka ini kan X plus H kuadrat dikurangi X kuadrat bagi H. Nah, ini saya uraikan X kuadrat min itu plus 2XH ditambah H kuadrat min X kuadrat dibagi H. Oke. Nah, dari sini ini sama nih, saya coret ini. Ya. Nah, nanti saya lanjut di sini ya. Jadi saya dapat 2XH ditambah H kuadrat dibagi H. Nah, atasnya saya keluarin H-nya 2X ditambah H dibagi H. H-nya coret. Jadi tinggal 2X tambah H. Nah, karena limitnya yang ini H-nya menuju 0, maka H-nya kita ganti 0. 2X ditambah 0. Maka hasilnya adalah ini 2X. Nah, ini 2X ini sama persis dengan turunan biasa yang kita lakukan. Jadi kalau saya punya fx-nya ini sama dengan 2X. Hasilnya sama kan dengan ini. Jadi solusi penyelesaian turunan bisa juga diselesaikan dengan menggunakan limit. Ya. Oke. Jadi ini rumusnya nih. Nah, rumus inilah yang menjadi dasar metode numerik. Metode numerik, rumus ini. Ya. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara kita menyelesaikan persamaan numerik dengan atau persamaan diferensiasi dengan menggunakan metode numerik. Ya. Bentar ya, saya coba cek dulu nih, ada yang baru masuk nih. Partisipan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, termasuk semua ya. Oke. Oke. Nah, rumusnya tadi ini ya, rumus dasarnya ini. Nih. Oke. Ya, ini angka 1 ini petik ya harusnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita pisahkan, kita bisa dapat modelnya seperti ini. Jadi yang fx ini yang ini kita sebut sebagai y-nya ya. Jadi nanti dikeluarkan jadi seperti ini. Jadi ini dapatnya ini sama bolak-balik seperti itu. Nah, di dalam metode numerik itu ada 3 metode yang biasa sering dipakai. Yang pertama metode diferensiasi numerik dengan menggunakan metode selisih maju, yang kedua dengan selisih mundur dan selisih tengah atau di beberapa referensi sebutnya center atau pusat. Ya, jadi selisih tengah atau selisih pusat sama aja seperti itu. Nah, yang akan dipecahkan oleh kita di dalam persamaan diferensiasi ini ya, tolong dianalisa. Itu yang pertama adalah bagaimana cara kita menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Jadi yang kita sebut sebagai hampiran ini menghampir. Jadi contoh misalkan gini, si Budi menghampiri si A. Ya, Budi menghampiri. Artinya kan menghampiri itu bukan dia sama persis.
ya dengan si A itu, tapi menghampir itu mendekati. Nah, berarti kalau dia mendekati kan tidak dekat, tidak sama sekali gitu loh, tidak sama sekali dia ada di titik itu. Jadi menghampiri, jadi tidak persis sama istilahnya gitu. Jadi kalau disebut sebagai menghampiri itu tidak persis sama. Jadi kalau hasil turunan X kuadrat ini adalah 2, hasil aslinya, nilai eksaknya adalah 2, maka nilai turunan dari X2 bisa dengan metode numerik bisa saja kita dapat 1,9. Nah, 1,9 ini dia menghampiri nilai 2 tapi tidak pernah mencapai 2. Kenapa? Karena dia menghampiri, jadi tidak persis sama dengan itu. Jadi ingat ya, solusi-solusi yang ada di dalam metode numerik itu dia cenderung adalah menghampiri, mendekati nilai yang sebenarnya, seperti itu. Nah, meskipun metode numerik untuk menghitung turunan ini fungsi tersedia, tetapi perhitungan turunan dapat sedemikian rupa dihindari. Ya, kenapa? Karena nilai turunan numerik umumnya kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Jadi sebenarnya turunan numerik ini orang cenderung menghindari. Kenapa? Karena tadi bukan nilai fix asli. Jadi kalau misalkan tadi gini ya, kalau fx kuadrat x kuadrat ini turunannya ada 2x, ya, maka turunannya pada angka 1 itu sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2 kan. Nah ini asli ini, eksak ini nilainya. Nah bisa jadi dengan menggunakan selisih maju atau mundur, turunan fx pada angka 1 itu bukan 2 tapi 1,9, 1,8 dan seterusnya. Ya, nah ini yang nilai ini coba dihindari oleh kita seperti itu. Jadi nilai-nilai ini yang coba kita hindari, ya, nilai turunan itu alasannya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai, terutama untuk hal-hal yang sifatnya hampiran tadi. Ya, di grafika komputer dan segala macam itu sering dipakai. Oke, nah kita akan masuk di slide berikutnya tentang metode ini. Hari ini kita akan fokus ke metode maju ya. Jadi kalau sudah paham tentang maju, ini bisa hampir sama kok, bisa selesai juga ini. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya di kolom chat mau disampaikan. Oke, belum ada. Oke. Nah, kita bicara tentang metode selisih maju. Ya, tentang metode selisih maju. Ya. Ingat tadi ya, bentuknya itu adalah fx ya. Bentuknya tadi yang bentuk limit tadi, fx plus h ditambah fx. Ya, dikurangi fx dibagi h. Nah, ini bentuknya. Ya, ini. Ya, turunan. Sorry, ini ya. Nah, bentuknya ini dikurangi ya. Seperti itu. Dalam artian metode ini ya, itu sama aja dengan fx plus h ini, fx plus h ini, x plus h ini itu sama dengan f1. Jadi kalau fx-nya ini sendiri itu sebagai titik awalnya, f0-nya. 0 ya. Jadi kalau dia plus h berarti dia di depannya 1. Nanti pada metode yang lain ada yang namanya f-1. Berarti dia di belakangnya f-1 itu. Jadi bisa jadi f x min h. Gitu. Nah, kita harus tahu titik-titik ini ya. Jadi contohnya kita harus tahu ini. Ya. Nah, ini dasarnya rumusnya ini. Rumusnya turunan itu ini yang metode selisih maju itu ini dasarnya. Jadi kalau saya pindahkan ini ke sini sama aja fx plus h ini dengan f1, ini f0, h-nya tetap. Jadi ini diambil dari konsep limit tadi sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada error, tetap ada. Ini salah satu cara untuk menghitung errornya. Ya, cara hitungan errornya gini. Ya, tinggal dimasukin kalau kita sudah dapat nilainya. Saya mau mulai langsung ke contoh. Misalkan ini contoh. Kalau kita punya turunan fx sama dengan sebuah fungsi, fx sama dengan x kuadrat, pada x0 dan x1 sama dengan 2,1, hanya ini. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai turunan pada f2, pada x-nya 2? Ya, jadi pertanyaannya gini kan, berapakah nilai x sama dengan 2 untuk nilai turunannya berapa? Nah, balik lagi ke sini tadi. Rumusnya kan ini.
Ya, bisa salah satu dari ini. Nah, kita ngambil yang ini. Rumusnya kan turunan itu adalah F1 dikurangi F0 dibagi H. Nah, ini F-nya. Maka sama dengan F1-nya yang mana? F1 itu yang ini. Nih, X1. Maka masukin F F21 dikurangi F0. Nah, F0-nya mana? Ini F0-nya nih, F2. Yang ini ya. Nih, ini F21. Hanya ambil dari soal ini satu. Oke, itu ya. Jadi ini ini X1, ini X2, X0-nya. Pak, kenapa dapat 4,41? Tinggal masukkan ke persamaannya tadi. Jadi kalau F21 itu masukin ke persamaannya. X kuadrat kan persamaannya. Maka 2,1 kita kuadratkan. Kita dapat 4,41. Kalau F2 gimana Pak? Kalau F2 ya tinggal masukin. X kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah ini kita dapat 4. Udah tinggal dikurangi biasa dibagi dapat 4,1. Inilah kenapa simbolnya dia pakai ini bukan sama dengan. Ya bukan sama dengan. Karena ini adalah hampiran. Hampiran. Jadi nilai turunan 2 X2 pada nilai turunan untuk Fx sama dengan X kuadrat itu diperoleh nilainya 4,1. Oke, paham ya caranya ya? Nah sekarang nilai 4,1 ini nilai aslinya berapa sih? Kita lihat nilai aslinya. Kalau turunannya aslinya itu kan turunan 2x kuadrat ini kan turunnya kan 2x ya. Kalau saya masukkan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah ini sama dengan ini, sama dengan. Nah ini yang kita sebut sebagai nilai eksak, nilai asli, nilai eksaknya. Eksak. Kalau ini adalah nilai hampirannya. Ada selisih nggak? Ada. 4 ke 4,1 ini kan ada selisih 0,1. Nah, 0,1 ini menceritakan ini sebenarnya, nih. Gitu. Jadi selisih antara nilai eksak dengan nilai yang dihampirkan itu akan balik lagi ke H ini sebenarnya. Ya, akan balik ke H ini. Ya, sekarang kita coba yang lain ya, coba contoh 2. Sekarang soalnya sama, ya. Soalnya sama fungsinya, X-nya 0-nya 2, tapi X1-nya 2,001. H-nya dinaikin 0,001. Ya, dengan cara yang sama, kita masukkan ini X1-nya, ini X2-nya, ini H-nya, kita dapat angkanya ini, ya, tinggal silakan dihitung ulang. Kita kurangi, ya, ini dapatnya ini 4,01 kali 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat 4, min 4. Ya, kita bagi dapatnya ini 4,0001. Coba bandingkan dengan turunan yang tadi yang nilainya 4 kan. Ini 4 nilai aslinya. 4 ini adalah eksaknya. Eksaknya. Ini adalah nilai turunan hampirannya. Nah, coba lihat selisih antara ini ke sini. 4 ke 4,1. Ada nilai antara 0,0001. Selisih antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Nah, nilai ini sebenarnya sama dengan nilai H. Gitu ya. Jadi, ini salah satu cara kita untuk menghitung, ya. Ini contoh satu nih, contoh satu. Contoh kita menghitung turunan. Ya, jadi yang ditanyakan itu nilai hampirannya ini. Hampirannya berapa? Oke, ini contoh soal 1. Oke, lanjut ya. Nah, untuk soal yang kedua. Ya, soal kedua diberikan tabel seperti ini. Ini soalnya udah tahu nih kita. Ya, kalau nilai X-nya dikasih gini dia. Kalau X-nya 1,3, maka nilai Fx-nya adalah ini. Kalau nilai X-nya 1,5, nilainya ini. Kalau ini seperti ini. Yang tidak ada dari sini adalah persamaannya atau apa. Fx-nya itu berapa, itu nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Beda sama soal tadi. Kalau soal tadi, Fx-nya kan dikasih tahu ini. Nah, kalau soal ini nggak ada Fx-nya berapa persamaannya. Nah, pertanyaan soalnya, berapakah nilai 1,3 ini? Berapa sih nilai 1,3 ini? Kalau dimasukkan ke turunannya berapa? Dengan nilai H-nya ini. Nah, nilai Fx-nya kita dapat ini. Ya, persamaannya kita nggak diberikan. Fx-nya sama dengan berapa itu nggak dikasih tahu. Nah, salah satu caranya gimana?
Salah satu caranya dengan menggunakan selisih maju. Jadi yang disebut sebagai selisih maju itu adalah nilai yang lebih depan dari X ini. Nah, ini yang ada 1,5. Jadi kita menggunakan yang di depannya. Nanti 1,5 ini bisa pakai 1,7. 1,7 bisa pakai 1,9. 1,9 bisa pakai 2,1. 2,3 bisa pakai 2,5 dan seterusnya. Tapi 2,5 nggak bisa pakai selisih maju. Ya, tidak bisa selisih maju. Kenapa? Karena nilai di depannya nggak ada. Ya, nilai depannya kita nggak ada. Nilai di depannya. Maka untuk yang 2,5 ini kita pakai selisih mundur nanti. Jadi 2,5 dipakai yang 2,3. Pakainya metodenya bukan selisih maju, tapi selisih mundur nanti untuk ngitung selisih ini. Jadi selisih mundur namanya di belakang. Ya, nah untuk yang ini nggak bisa pakai selisih mundur. Kenapa? Karena di belakangnya nggak ada. Jadi 1,3 ini hanya bisa digunakan selisih maju. Kalau yang 1,5 bebas bisa mundur di belakangnya, atau bisa di depannya, atau bisa titik tengah, center. Seperti itu. 1,9 begitu juga, bisa di belakang, bisa di depan, atau center di dirinya sendiri, sebagai sentral pusatnya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi konsepnya kalau di tabel ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai turunan untuk nilai X-nya 1,3? Tadi ingat rumusnya yang maju ini. F1 min F0. F1-nya yang mana? F1-nya. F0-nya yang mana? Jadi soal yang minta 1,3, ini kita jadikan F0 ini. Pokoknya yang dimintanya ini sebagai F0. Maka di depan ini adalah F1. Ya, ini nanti plus 2. Ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka ketika kita bilang 1,3, maka F1-nya adalah 1,5. Maka dia di sini sebenarnya penulisannya seperti ini. F1 itu adalah 1,5 dikurangi F0-nya itu adalah 1,3 dibagi H. Nah, nilai 1,5-nya berapa? Ini 4,482 dikurangi berapa? Kurangi 3,6669. Dibagi H-nya hanya 0,2. Ya, sudah tinggal dihitung berapa nilainya. Didapat segini. 4,065. Ya. Oke, ini contoh soal yang kedua ya, soal kedua. Nah, jadi soal pertama itu diberikan angka-angka seperti ini, ya, cuma satu, dikasih persamaannya diberikan. Soal yang kedua tidak aja persamaannya diberikan. Jadi kita menentukan berapa nilai turunannya untuk ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita menentukannya misalkan 1,7 berapa? 1,7. Kalau 1,7, kalau kita pakai selisih maju, maka ini F1-nya kan, ini F0-nya. Maka di sini F1,9 dikurangi F1,7 dibagi H. 1,9 berapa? 6. 6,68 6,6 ya 6,686 dikurangi 17 5,474 dibagi berapa? Dibagi H, hanya 0,2. Oke, tinggal hitung aja ini nilainya nanti dapat berapa. Oke, ya. Nah, begitu juga untuk soal yang misalkan 2,1 deh. Kalau 2,1 ini F0-nya, ini F1-nya. Maka 2,1-nya itu sama dengan F2,3 dikurangi F2,1 dibagi ya H. Hanya 0,2. 2,3 berapa? 9,974 dikurangi 21 8,166 bagi 0,2. Udah, tinggal dihitung berapa nilainya. Gitu. Oke, ya. Ini contoh soal kedua. Oke, ada pertanyaan nggak? Coba saya cek dulu chatting, ada pertanyaan nggak? Oke, kosong ya, belum ada. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang model soal yang berikutnya. Nah, ini ya sama seperti tadi. Ya. Soalnya ya ini sama.
Kalian silakan hitung ini. Misalkan contohnya 110, 1110 itu mana nih? Ini ya yang kedua ini. Ya, ya. Oke, ini salah nih. Ininya harusnya diganti nih, beda nih ya. Masih yang lama nih. Harusnya ini bukan 4482 ini. Ini berarti kalau 110 kan ini F0-nya, ini F1-nya. Ya, maka dia 198 di sini. Jadi F19198 ya dikurangi F 1,1000 dibagi 0,2. Ya, 1198 0,36422 dikurangi berapa? Dikurangi ya 0,45360 bagi H 0,2. Udah tinggal hitung. Oke. Bisa ya ini ya sama seperti sebelumnya ya. Cuman ini ada yang salah ya. Ini salah ya, jangan dilihat dulu ya. Oke. Next ya, lanjut. Nah, sekarang modelnya kita menggunakan Excel nih. Ya. Soalnya beda nih. Diberikan nilai fungsinya seperti ini. Nah, fx sama dengan E pangkat min X dikali sin 2X plus 1. Boro-boro kita mencari turunan ini. Ya, turunannya pakai cara manual. Kita bingung kan? Nah, kita bisa gunakan menggunakan metode numerik. Nah, diketahui nilai X0-nya sama dengan 0, Xn-nya 1, H-nya adalah 0,05. Rumusnya masih sama. Nah, rumusnya ini. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Ya, beda dengan yang sebelumnya. Kalau model seperti ini, kita harus menyelesaikannya harus satu-satu ini. Ya, satu-satu kita gunakan ini. Ya. Nah, ini contohnya gini. Saya buka Excel dulu ya. Oke, ini saya close dulu. Oke. Silakan sambil nunggu, ada pertanyaan. Oke. Nah, ini saya tulis di sini di samping ya. Oke. Nah, kita harus tahu di sini nilai X-nya dulu berapa. Ya, kita mau mulainya dia kan dari ini kan 0 sampai xn 1. Artinya kan nanti di sini nilainya kan gini. Ya, ini nilai X-nya nih. Ya, nilai X-nya. Oke, ini kita alignment-nya center. Oke. Oke. Nah, ya. Mulainya dari 0 dulu dia pertama. Nah, di sini saya tulis nilainya saya turunin ke bawah. Saya tulis di sini. H-nya kita tulis H sama dengan 0,005. Oke. Ya. Nah, maka nilai yang ininya nanti ya akan bertambah sebanyak berapa? Bertambah dari nilai ini ditambah sebanyak ini pertambahannya. Oke. Oke, ini kita kunci dulu ya F4. Jadi nanti kalau saya tarik ini oke. Nah, sampai sini ya, 1 kan. Jadi ini adalah kalau dibilang ini tadi ini kan X0, maka ini 0 ya. Ini 1. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah oke. Maka saya punya nilai yang 1 ini adalah X20-nya di sini. Oke, itu sudah. Yang berikutnya ya, kita udah dapat ini. Yang berikutnya adalah ngitung fx-nya di sini, fx. Ya, kita hitung fx-nya. Ya, fx. Oke, ini saya alignment center. Fx-nya tadi ingat persamaannya nih. E pangkat min X ya. Jadi kan rumusnya eksponen 1 pangkat min X. Nah, minnya itu kan ini, X-nya kan ini. Oke, dikali sin ya 2 dikali berapa? Dikali X, X-nya ini. Kita tambah 1. Oke. Udah tinggal di copy kalau udah jadi 1. Tuh, cepet kan? Kita cek di sini tuh. Ya, sama ya. Nih. Oke.
Oke. Kemudian yang berikutnya, nah, lihat ini rumus yang ini. Yang ini. X plus H ya. X plus H. Kan mintanya kan rumusnya X plus H dia. Plus H. Maka kita harus buat dulu nih X plus H-nya. Oke. Nah, dia acuannya ada H-nya di sini nilainya. H. Maka ketika kita ngitungnya, rumusnya tadi, nah rumusnya kan gini, eksponen 1 pangkat min, ya tetap min ya, min X. Nah, karena X-nya itu adalah X plus H, maka X-nya itu adalah X nilai X ini, ya ada min depannya ya, kita tambah dengan H, nilainya H-nya ini. Nah, H-nya saya kunci, ya biar nggak berubah, seperti itu. Oke, itu untuk yang depan, dikali sin, sinnya adalah 2X, 2 dikali H. Nah, X ditambah H. Kan X tambah H di sini. Tambahnya H-nya ini. Nah, kunci lagi. Oke. Kurung tutupnya 2 kali ya, sin-nya nih. Oke. Tambah 1 ujungnya. Enter. Oke. Selesai ya. Tuh. Ya, 1945 ya. Oke, ini saya ininya segini. Nah. Oke, ini. Mudah-mudahan kelihatan ini. Oke, ini saya gedekan deh. Nah, udah dapat nih. Udah tinggal di copy ke bawah. Set, dapat. Nah, sampai sini. Nah, yang berikutnya adalah yang berikutnya ngitung untuk turunannya. F petik 1 X. Oke. Caranya gimana? Caranya rumusnya ini kan. Nih, udah dapat X plus. Oke. Nah, kita udah dapat ini. Kan rumusnya kan X plus H dikurangi Fx. Maka rumusnya ini. F plus H itu kan ini. Ya, kita kurangi Fx. Oke, kita bagi dengan berapa? Bagi dengan H. H-nya yang atas tadi. H-nya kita kunci biar nggak berubah. Oke. Udah tinggal di copy ke bawah. Nah, dapat kan? Kalau kita bandingkan dengan ini, ya. Ya, ini ada tambahan ya, 2X plus H-nya kita nggak pakai ini. Jadi pakainya ini nih. Tuh, ini yang ini ya. Nih, ya 169 ya. Gitu. Ya, oke. Nah, ini dapat kita nilainya. Nah, kita udah dapat ini nilainya. Oke, udah selesai sebenarnya sampai sini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah kalau kita mau menghitung errornya gimana, Pak? Errornya itu bisa dihitung dengan ini. Rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Nah, kalau kita menghitung turunan keduanya ini harus tahu berarti kan rumus turunan kedua itu seperti apa. Ya, turunan keduanya. Maka di sini sebentar saya coba dulu. Kalau kayak gitu kita harus tahu rumusnya menghitung turunan kedua ini. Nih, ini kan setengah dikali H dikali Fx2. Nah, turunan kedua kita nggak tahu. Kita baru dapat turunan ke satu ini kan. Sebentar saya cek di sini ada nggak turunan rumusnya yang paling simpel. Bentar ya, ini bukunya ada nih. Sebentar. Resumenya. Jadi kalau kita misalkan mau ngitungnya kita bisa pakai itu. Tapi kalau kita nggak mau, kita bisa pakai rumus yang lain nanti. Nah, ini rumus turunan pertama, selisih maju. Ini rumus turunan kedua. Nah, ini untuk selisih maju ini pakainya. Nah, ini rumusnya nih. Saya copy ya. Nah, ini caranya nih. Nah, ini saya copy. Selisih maju. Mau pakai ini boleh, ini boleh pakai ini sama. Oke. Nah, ini kan bisa di copy sama kita di sini. Kita copy ke sini. Nah, ya, mau pakai ini atau enggak? Nah, itu kan bisa dipilih. Mau pakai model mana? Jadi F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Artinya kalau misalkan di sini, misalkan titiknya 0 ini, ya, titiknya 0 ini, ya untuk turunan kedua nih. Ya, turunan keduanya. Maka kita bisa hitung F2-nya kalau misalkan F2 dia di sini. Ini contoh Excel-nya ya. Nih, misalkan ini Fx ya. F. F. Ini errornya ya maksudnya ya. Nah, caranya gini. Berarti kalau kita ngitung ini F0, maka ini kan F0 nih. Ya. Maka rumusnya kan tadi di sini kita lihatin. Ini kan F2. Maka F2 tuh yang ini. Nih, yang ini.
Maka rumusnya kan gini, sama dengan kurung buka F2, ya F2 itu yang mana? Ini F2 dikurangi 2 dikali F1-nya mana? F1-nya yang ini. Ya, 2 kali kan? Ditambah F0, F0-nya ini. Nih. Oke, langsung dibagi H. H-nya kuadrat. Ya, H dikali H ya, berarti ini kita kali ini. F4 dikali F4 lagi ya, dikalikan sama ya, nilainya F4 lagi. Kan kuadrat ya. Tuh, udah tinggal enter. Tuh, dapat kan nilainya. Udah tinggal di copy ini. Set. Oh, nanti di bawahnya. Tuh, dapat kan nilainya? Seperti ini. Itu. Mungkin kalau di sini lihat hasilnya sama nggak tuh? Beda kan? Ya, beda ya. Karena memang seperti itu bedanya. Atau cara lainnya beda gini. Kalau nggak mau pakai rumus itu ya. Error ini sebenarnya, jadi nilai error ini bisa dihitung dengan selisih, jadi absolut, pakainya absolut ya. Absolut nilai eksak dikurangi nilai hampiran. Nah ini bisa aja kalau mau pakai cara ini juga boleh. Jadi nilai eksak itu ngitungnya gini error itu. Nah, berarti kalau mau cara ini kita harus tahu nilai eksaknya berapa, Pak. Iya, benar, kita harus tahu. Maka kita harus tahu turunan ini, turunan E pangkat min X ini kali sin 2X ini turunannya berapa? Turunannya tuh ini, udah dihitung ini. Ya, turunan itu ini. Turunannya. Turunan pertamanya, ya, turunan pertamanya. Jadi kalau kita misalkan mau ngitungnya nilai eksaknya berapa tinggal dimasukkan. Jadi kalau bingung pakai GeoGebra aja nih. Contohnya nih. Ini udah saya hitung nih. Ya, nih 2 pangkat sorry. Terus jadi ribet ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya. 2 pangkat X pangkat min X dikali sin 2X ditambah 1. Nah, turunannya dia ini 2X. Ya, jadi turunannya ini. Turunannya dia adalah kan di sini ini yang ini ya. Jadi kan 2 E pangkat min X ya. Terus kemudian berapa tadi tuh? Nah, ini cos ya, gini aja deh di copy ya. Ya, pakai GeoGebra ya tulisannya. Nah, ini. Oke. Oke, ini saya paste. Oke. Cat dulu ya. Nah, ini turunannya. Oke, maksudnya biar jelas gitu ya. Nah, ini turunannya kan ini. Turunannya. Turunannya ini. Ini hasil turunannya dengan menggunakan GeoGebra. Nah, ini hasil ini sama aja dengan ini. Coba kita lihat ya. Nih, ini kan 2 E pangkat min X ya. Berarti kan 2. Nah, E pangkat min X ini kan kalau dipindahin kan ke bawah jadi plus ya. Nah, ini kan ke bawah. Di sini ada min X juga. Ada min X juga di sini. Jadi dia ke bawah. Nah, ini cos 2X tetap. Ini sin X 2X-nya tetap. Jadi X-nya pindahin ke bawah. Gitu ya. Jadi ini hasil pakai GeoGebra yang ini ngitungnya. GeoGebra. Nah, sekarang balik lagi ke Excel-nya tadi. Pak, nilai eksaknya berapa, Pak? Untuk masing-masing itu. Nah, caranya ngitungnya gini, nilai eksaknya. Tadi kan kita udah tahu nih fungsinya itu ya. Oke, kita udah tahu fungsinya. Ini kan turunannya kan fungsinya ini kan 2X ini. Maka di sini saya tulis eksak ya, nilai eksak dari F petik 1X. Nah, rumusnya kan dari ini nih, 2. Maka saya tulis 2 dikali eksponen 1 pangkat ya min X ya. Min X-nya kan ini. Kemudian saya kali dengan cos 2 dikali berapa? Kali X lagi. Min eksponen ya 1 pangkat berapa? Pangkat min X lagi di sini. Oke, saya kali sin 2 dikali X. Nah, itu. Enter. Nah, ini nilainya 2. Nilai eksaknya itu 2.
Kalau saya copy ke bawah, tinggal di copy tuh, dapat kan nilainya. Nanti kalau saya copy errornya, itu adalah nilai eksak dikurangi nilai turunan ini. Nah, ini dapatnya. Saya pindahin ke atas biar rapi. Oke, kita dapat. Nah, inilah yang disebut errornya. Nah, ini nilainya. Jadi nilai eksak yang aslinya tuh sebenarnya ini, 2. Nah, hampirannya dia selisihnya ini. Nilai error ini artinya menyatakan yang paling kecil nilainya yang mana yang paling kecil? 0,09, 0,9, ini kan 0. Tuh, 0,00 ini kecil. Nah, ini yang paling kecilan ini. Itu ya, paling kecil. Nah, nilai ini nanti terpengaruh dari 0,05 juga. Jadi belum tentu. Jadi masing-masing titik X0 ini nilainya ini, nilai hampirannya ini. Ini nilai hampirannya, nilai aslinya ini 2. Ya. Jadi turunan ini pada angka 0 dapatnya adalah ini 2. Ya. Nah, ini kalau dia 0,05 dapatnya ini. Terus sampai bawah. Ya. Nah, sampai sini kita udah dapat. Nanti kalau ditanya berapa Pak tingkat errornya, ya sudah tinggal average aja. Gitu. Jadi error ini bebas ya, mau pakai cara mana boleh. Ya. Nah, itu. Jadi rata-ratanya errornya adalah 0,06. 0,06 ini lihat dengan H-nya. Tuh kan hampir sama kan? Hampir mendekati ya. Selisihnya 0,06. Oke, ini soal pertama ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi sekali lagi ini yang ini nilai yang ini nggak usah dilihat ini. Yang ini saya buat tambahan ini buat hitung yang lain. Soalnya sama ya. Oke. Kemudian ini soalnya. Nah, ini Y sama dengan soalnya Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus min 1 kan kalau turunannya kan. Ya, kalau kita hitung ininya kan 2X kuadrat. Kalau kita hitung turunannya kan 3X kuadrat min 4X min 1. Nah, ini turunannya. Pertanyaannya, nilai puncak yang terjadi antara min 0,25 sama min 0,2. Nah, karena nilai efeknya mendekati 0, kita cari nih. Nah, range-nya ditentuin. Nah, kita lihat ini. Min 0,5 sampai paling bawah. Sama kayak tadi. H-nya berapa? 0,05. Berarti tambah 0,05 nih. Ya, dapat nih. Kita tambahin. Gitu. Ya, nah soal kedua ini bicara tentang titik puncak. Tentukan titik puncak dari kurva pada range-nya ini. Ya, jadi berada di antara titik ini sama titik ini. Titik puncaknya berapa? Kita hitung dengan cara tadi, ya, dengan cara yang tadi, fx-nya berapa, fx plus h-nya berapa, f majunya berapa, kita dapat angka-angkanya ini. Nah, perhatikan di sini. Nilai puncak terjadi antara min 0,25 sampai 0, ini. Adanya di sini. Karena apa? Karena nilai fx-nya mendekati 0. Tuh, ini kan mendekati 0 nilai 2 ini. Ya, ingat tadi, titik puncak tadi. Syaratnya apa? Di awal tadi, titik puncak tadi. Nih, jika FA-nya mendekati sama dengan 0 kan, kalau dia pakai nilai eksak. Maka yang kita cari di sini adalah nilai turunannya yang dekat dengan 0. Nah, yang dekat dengan 0 itu kan ini, 0,05 sama min 0,2, min nih. Ya, kalau 4 kan agak menjauh ya, 0. Jadi kan kalau dia misalkan 0 kan, mana nih mouse-nya ini mati. Nah, misalkan gini kan garisnya. Nah, 0-nya kan ada di sini. Maka di sini 1, di sini min 1. Nah, yang mendekati kira-kira, mendekati 0 ini yang mana nilainya? Baik dari sisi positif atau negatif. Kalau kita lihat kan yang mendekati kan ini. Tuh ini, 0,05. Ya, kan di sini dia 0,05 itu kan di sini. Tuh dekat. Minus kan sama juga, minus 0,2. Ada nggak yang lebih tahu? Ini kan makin menjauh ya. Nah, ini titiknya. Maka titik puncaknya itu berada di antara ini. Nih. Ya. Nah, karena nilai tersebut terlihat bahwa turunannya adalah lebih kecil dari 0, maka nilai puncak tersebut adalah nilai puncak maksimum. Ini. Yang ini minimum. Oke.
Coba kita gambar, bener nggak? Ya, bener nggak sih buat meyakinkan ya? Saya gambar dengan GeoGebra di sini. Ini saya clear dulu, saya delete dulu. Oke, rumusnya adalah X pangkat 3 X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat. X kuadratnya ini X kuadrat. Oke, salah ya. Oke. Dikurangi X. Oke, ini saya tulisin. Bisa nggak nih? Saya lupa juga nih caranya nih. Oke, benar nggak nih? Enter. Coba tuh. Ya, ini saya tutup. Ini saya tutup. Kita lihat di sini titik puncaknya. Tuh. Nih, ini nih. Yang ini nih, angka ini nih. Nih, ya ini. Tuh, tuh titik puncak ini kan. Ini kan 2 ya. Tuh, nih titik puncaknya yang ini. Tadi pertanyaannya berapa tadi di sini? Min 0,2 sama 0,25. Nah, ini kita lihat di sini. Tuh, ini kan. Tuh, ada di sini dia, titik puncak minimum. Yang ini untuk yang ini. Antara kan range-nya kan antara 0, berapa tadi? 0,5 sampai seperti itu. Nah, ini nih 0,5 sampai nih titik puncaknya. 0,5 sampai 0,5. Berarti kan kalau di sini kita lihat mana nih? Ini kan maksimum nih, nih. Ini kan range-nya kan 0,5, min 0,5 sampai 0,5. Artinya gambarnya ini yang kita ambil min 0,5 sampai 0,5 yang ini. Yang ini nggak kita ambil titik ini karena range-nya kan nggak masuk. Nih, yang ini nih. Nah, maka titik puncaknya yang ini. Nih. Ini kalau saya zoom ya. Saya zoom ada di titik nih. Oh, ini 0,5 nih di sini dia. Ya, ini titik puncaknya nih. Nah, ini angka ini titik ini ada di sini. Nah, 0,2 ini ya. Itu penggambarannya. Oke. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Oke, ini metode selisih maju. Ya, silakan kalau ada komentar atau ada pertanyaan, ya, save dulu ini. Oke. Nah, untuk latihannya, ya, untuk latihannya silakan. Nah, soal ini nih, soalnya ini aja nih soalnya latihannya dari ini. Bisa copy sini ya. Oke, nah, saya minta kalian menentukan nilai berapa sih nilai untuk yang dari 1,2. 1,2 nih sampai 1,3. Jadi soalnya tentukan soalnya latihannya ya. Latihannya. Tentukan ya nilai fx-nya pada x untuk x 1,201, x pada 1,202, x pada 1,3. Nah, ini dengan selisih maju semua nih, selisih maju. Ya, hitung ini titiknya berapa. Ini yang pertama soalnya. Oke. Ya, ini latihannya ya. Seperti itu. Jadi latihannya ini. Coba aja dulu ini. Terus kemudian yang berikutnya ini latihan. Latihan selisih maju. Yang berikutnya coba pilih bebas ya. Kalian bikin soal bebas. Soal bebas. Ya, dengan persamaan. Ya, persamaannya bebas tentuin. Satu aja. Soalnya bebas, mau yang mudah. Jadi soal bebas dengan persamaan bebas, tentukan selisih majunya. Nah, selisih maju. Kalau bisa ada nilai E-nya. Misalkan contoh. Ya, E pangkat min X, cos 2X. Ya, plus 1. Misalkan ini contoh. Jadi bebas ya, coba. Nah, ini gambarkan dulu di GeoGebra. Dilihat dulu. Di GeoGebra-nya dilihat. Bisa nggak kita hitung? Ada nggak titik puncaknya? Ya, misalnya contohnya tadi ini tadi ya.
Misalkan soalnya ini kan, soalnya kan ini yang tadi. Nah, misalkan ini saya delete dulu nih ya. Misalkan tadi E pangkat min X ya. Oke, cos dikali cos 2X. Oke, fx sama dengan. Oke, tuh nggak ada kan di sininya. Oh, yang berarti kan nggak ketemu kan ininya, titik aja dia bandelnya. Ya, coba ini kita kalikan. Nah, ini kan nggak ketemu dia cosnya. Coba saya tambah ya. Nah, ketemu kan ini. Jadi plus nih. Tuh, ada nggak titiknya? Nah, ini. Ambil ini titiknya range-nya 0,6 sampai 0. 0 sampai 0, min 0. Jadi kan sorry, titik puncak ya. Titik puncaknya kan berarti kan mau dia dapetin. Nah, titik puncaknya ini. Berarti cari titiknya antara 0 atau 0,5, min 0,5 sampai 2. Sampai 2,5. Hitung di sini. Titik puncaknya di sini. Terus kalau mau pakai turunan, pakainya gini turunannya. Pak, turunannya pakai diketik derivat ya. Cari derivat ini. Derivatif. Mau turunan ini. Diklik ini, terus ketik fungsinya di sini. Yang fungsi ini tadi itu. Nah, ini ganti tulisan function ini ganti. Fungsinya tadi kan E pangkat min X. Ya, kalau misalkan mau ngitung turunannya ya, dikali cos 2 ditambah X. Nah, udah dapat nih. Ini turunannya. Tuh, turunannya. Ya, turunannya gini. Nanti soal yang lainnya bisa ditambah macam-macam di sini. Nah, ini turunannya yang warna ini nih. Tuh, lihat. Ya kan turunannya kebalik tuh gambarnya tuh. Coba lihat. Ya, tuh gambarnya kan berkebalikan. Ya. Kalau cos dia ke sini dia sinus ininya nilainya. Oke, itu ya. Jadi soalnya latihan yang pertama ini diberikan tabel berikut. Tentukan untuk 3 nilai yang di belakang. 3 nilai yang paling bawah nih. 2,1, ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan bikin soal bebas, tapi sebaiknya digambar dulu. Tentukan titik puncaknya. Ya, pastikan dengan gambar. Jadi gambarnya nanti di capture. Seperti itu. Gambarnya pakai GeoGebra aja ya, biar sudah, jadi nggak perlu install dari web. Jadi nggak perlu install aplikasinya, jadi tinggal dimasukin fungsinya, turunannya bisa dihitung. Gitu. Oke, dari saya itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, oke kita lanjutkan nanti tentang metode selisih maju dan selisih mundur. Jadi sekalian ya. Oke. Jangan lupa absensi ya. Saya sudah kasih link di situ.